Haleluya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Pagi hari ini kita datang naikkan seruan kita kepada Tuhan, doa kita, penyembahan kita kepada Tuhan yang menyenangkan hatinya. Mari kita mulai doa pagi kita ini, saudaraku. Kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan, mohonkan kuasa Tuhan. Kami mohon kuasa dan pengurapan-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Kami datang membawa doa, membawa syukur kami kepada Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan, karena kami tahu doa, penyembahan, pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dengan doa kami bersekutu dengan Engkau. Dengan doa kami Tuhanku datang di hadapan-Mu. Kami menyembah-Mu, kami muliakan Engkau. Berkaryalah di dalam hati kami. Berkati teman sahabat kami semua yang ada di rumah. Biarlah kasih Tuhan mengalir atas kami pagi hari ini. Kami mulai doa kami ini. Urapan Tuhan menyertai kami. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan, saudara. Mari persembahkan penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh
juga pemuji penyembahmu akan menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Amin. Kami tahu siapa Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang benar. Kami persembahkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami persembahkan tubuh kami sebagai penyembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Penyembahan kami memenuhi sorga pagi ini Tuhan. Kami mengangkat tangan hati kami kepada Tuhan. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Penyembahan yang kami nyanyikan kepada Tuhan berasal dari hati yang telah Engkau kuduskan, yang telah Engkau basuh dan telah Engkau sucikan. Kami tahu Tuhan bertahta di atas penyembahan kami. Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu yang menyembah. Dan ketika kami menyembah, ada kelepasan, ada kelegaan, ada kesembuhan, ada mujizat. Amin. Pagi ini Tuhan, kami seirama dengan Engkau. Apa yang menjadi keinginan-Mu, apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, itulah yang menjadi kerinduan hati kami. Kami dicas, kami disegarkan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Kami menerimanya pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya setiap kami yang memuji dan menyembah-Mu, seluruhnya kami disegarkan, mendapat peneguhan, mendapat sukacita, mendapat kelegaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berikan segala yang terbaik bagi Tuhan. Berbicaralah juga pada saat ini Tuhan. Saatnya kami mendengarkan suara-Mu. Berkati kami pagi hari ini. Tiap-tiap hari kami buka hati kami kepada suara-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semakin selaras dengan keinginan-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati semua pendoa di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudaraku. Haleluya. Kita merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Ketika kita ada dalam hadirat-Nya, kasih dan kuasa-Nya mengalir atas kita dan menyegarkan jiwa kita. Terpujilah Tuhan, saudara, diberkatilah saudara semua. Kehadiran saudara dalam doa pagi bersama pengikut Yesus pagi hari ini menambah sukacita kita semua, saudara. Satu kebanggaan yang sangat begitu luar biasa untuk kita bisa bersama-sama berdoa pagi hari ini, saudara. Ya, kebersamaan kita menurunkan kuasa Tuhan yang lebih lagi, saudara. Kita disegarkan, dihiburkan, diberkati. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Mari saudaraku yang kekasih, para pendoa pengikut Yesus, kita membaca firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan kita pagi hari ini. Kita buka dari firman Tuhan Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 42. Saudara, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 42. Firman Tuhan akan memberkati kita, saudara. Ya, ulang tahun emas hari ini ya Pak. Siapa ya ulang tahun emas hari ini? Biar kita berdoa nanti di kolom komentar, saudara. Siapa yang ulang tahun emas hari ini? Ulang tahun pernikahan kah? Atau ulang tahun kelahiran? Haleluya. Puji Tuhan, kita berdoa nanti ya. Yang berulang tahun diberkati Tuhan, makin panjang umurnya, diberkati Tuhan, makin limpah berkatnya. Haleluya. Sudah dapat semua ya. Puji Tuhan, terima kasih sudah dituliskan di kolom komentar Lukas 10:25 sampai 42. Puji Tuhan. Kita akan membaca, saudara, saya Ibu Esther akan membaca ayat yang 25 dan 26, nanti saudara baca di rumah bersama dengan Kak Delmi sampai 42. Nanti kita akan sama-sama membaca. Mari kita baca penuh perhatian, baca dengan bersuara, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia itu? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42 bersama-sama. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Mungkin kita sudah berkali-kali mendengarkan firman Tuhan ini, saudaraku. Ya, sering kita baca atau kita dengar hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkannya di gereja atau di pertemuan-pertemuan yang lain. Tapi kiranya pagi hari ini kita mendapat pengertian lebih dalam lagi, sehingga kita mencerna firman Tuhan ini, merenungkan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya juga Ibu Esther membaca firman Tuhan ini dan kemudian berdoa lagi, merenungkan firman Tuhan ini lagi, saudara. Karena Ibu Esther sendiri berkali-kali sudah membaca firman Tuhan ini, bahkan mungkin sudah dihafal. Bahkan mungkin ayat ini sudah dihafal. Nah, saudaraku, tetapi bukan hanya sekedar tahu atau menjadi hafalan, saudara. Tapi bagaimana firman Tuhan ini jadi dalam kehidupan kita, ya? Bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan itu? Sebab bukan pelayanan, pekerjaan untuk pekerjaan Tuhan yang lebih penting, saudara. Tapi ada yang terpenting. Apakah itu, saudaraku yang kasih, yang terpenting itu? Ya, dalam bacaan kita yang kita baca pada saat ini, bagaimana seorang ahli Taurat datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Dia bertanya, perbuatan apakah yang kulakukan supaya aku masuk dalam kerajaan sorga, supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara, ayat yang ke-26 dikatakan oleh Tuhan Yesus, menurutmu dan yang kau baca dalam kitab Taurat, apa yang kau lihat di situ? Apa yang kau baca? Lalu ahli Taurat ini berkata, saudara, orang Farisi ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap
kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pintar ahli Taurat ini, orang Farisi ini, saudara. Dan saking pintarnya lah, maka dikatakan ahli. Ahli itu lebih daripada tahu. Dia ahli Taurat, mengerti tentang Taurat. Tetapi saudaraku, kita melihat tahu belum tentu dia melakukan. Karena dia pun bertanya kepada Tuhan, bukan dengan kerinduan hati untuk benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi dikatakan tadi di sini untuk mencobai Tuhan. Ayat yang pertama itu atau 25 itu untuk mencobai Tuhan. Nah, hukum Taurat yang ketiga dikatakan, saudara, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ahli Taurat ini mencobai, dia bertanya kepada Tuhan, tapi untuk mencobai Tuhan, bukan dengan kerinduan hatinya untuk melakukan firman itu, bukan untuk mempraktekkan firman Tuhan itu, tapi untuk mencobai. Marilah kita pada saat ini, penting kita tahu firman Tuhan, tetapi untuk kita lakukan, bukan untuk berdebat, bukan untuk supaya orang tahu bahwasanya kita sarjana teologi atau apapun itu, pintar tahu, mengerti pengetahuan tentang Alkitab, untuk kita beradu ilmu. Tidak, saudara. Tapi firman Tuhan kita tahu untuk kita lakukan. Nah, saudara, dan kemudian kasihilah sesamamu. Dikatakan lagi oleh orang Farisi itu, ahli Taurat itu, siapakah sesamaku itu? Nah, saudara, Yesus berkata ada seorang yang sedang dirampok, diserang penyamun. Kemudian dia meninggalkan orang itu setengah mati, dianggap sudah mati lalu ditinggalkan seperti itu. Ada orang yang lewat. Siapakah yang lewat itu? Yang pertama dikatakan yang lewat itu adalah imam. Imam itu pemimpin, saudara, yang diikuti, perantara antara umat Allah dengan Allah sendiri, yang membawa persembahan kepada Tuhan, ya, yang mendengarkan suara Tuhan. Tapi dia lewat saja. Demikian juga orang Lewi. Siapakah orang Lewi ini? Orang Lewi ini adalah, kalau untuk sekarang ini, pemuji penyembah, pelayan-pelayan pujian penyembahan, ya, yaitu orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Dia lihat, tapi dia malah pergi. Nah, saudara pengen kasih, ini juga untuk menyadarkan kita pada saat ini, supaya kita, saudara, yang tahu firman Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, yang sudah berdoa, puji Tuhan kita mengerti firman Tuhan pada saat ini, tapi pengertian itu kita praktekkan. Lalu datang orang Samaria. Siapakah orang Samaria ini? Orang Samaria ini adalah musuh bebuyutan, musuh turun-temurun orang Israel. Saudara, sebenarnya mereka adalah orang Israel, tetapi saudaraku, mereka mengeksklusifkan diri. Mereka tinggal di pegunungan. Mereka, saudara, tidak menyatu dengan orang Israel. Saudara pengen kasih, mereka saudara musuhan, ya. Dan antara orang Yahudi dan orang Samaria ini tidak berteman. Lalu orang Samaria ini datang. Dia lihat orang yang dirampok itu setengah mati, saudara. Dia datang, dia dekatin, dia balut lukanya, dia bersihkan luka-lukanya, saudara. Dan kemudian dinaikkan ke atas keretanya, ke atas keledainya. Sedangkan orang Samaria ini berjalan. Orang yang sakit ini menunggangi keledainya, lalu dibawa kepada orang yang bisa mengobati. Katakanlah mungkin kalau zaman sekarang ini klinik atau rumah sakit, ya. Lalu dia bilang, saudara, obatilah dia, ya, lakukan pelayanan pengobatan yang terbaik. Nanti kalau masih kurang ini, aku akan membayarnya nanti ketika aku datang. Lalu Tuhan Yesus berkata, menurut engkau, siapakah sesamamu itu? Siapakah, ya, yang berkenan kepada Tuhan? Dia yang menunjukkan belas kasihannya, dikatakan oleh ahli Taurat itu. Pergilah, perbuatlah demikian. Inilah yang kita perbuat, saudara,
Ya, iman yang menyelamatkan itu, saudaraku, di dalamnya terkandung belas kasihan. Hari ini saudara dan saya memiliki iman. Itu sebabnya pagi hari ini kita datang. Kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan, mengangkat pujian, bermazmur kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan. Karena kita beriman, kita percaya kepada Tuhan. Tapi ketahuilah saudaraku, iman yang menyelamatkan itu di dalamnya terkandung belas kasihan bagi mereka yang membutuhkan. Ya, orang-orang yang menderita. Panggilan untuk mengasihi Allah, saudara dan saya adalah mengasihi Allah pada saat ini. Sekali lagi, panggilan untuk mengasihi Allah sama dengan panggilan untuk mengasihi sesama. Sama dengan panggilan untuk mengasihi orang lain. Kasih dan rahmat, belas kasihan yang kita terima dari Roh Kudus itu harus kita salurkan kepada orang-orang yang tertekan, kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang membutuhkan. Semua orang percaya, saudaraku yang kekasih, bertanggung jawab untuk bertindak menurut kasih yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Sejak kita datang kepada Tuhan, kasih Tuhan itu telah dicurahkan kepada kita. Roma 5 ayat 5 berkata, sesungguhnya pengharapan tidak mengecewakan, sebab kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Bukan saja diberikan kasih itu, tapi dicurahkan, dilimpahkan. Kasih itu telah dilimpahkan Tuhan dalam hati kita. Kita tinggal mempraktekkannya saja. Kasih itu ditumbuhkan. Bagaimana menumbuhkan kasih itu? Dipraktekkan, dikerjakan, ditindakkan. Ketika kita melihat orang-orang yang menderita, hati kita tergerak oleh belas kasihan, lalu diikuti oleh tindakan. Tidak hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita. Pertama-tama langsung seketika kita doakan, Tuhan berkati orang itu, Tuhan tolong orang itu, jamah ya Tuhan. Kalau mulut kita berdoa, satu detik kita bisa langsung berkata, berkati ya Tuhan. Kemudian dilanjutkan lagi nanti saudara, dengan tindakan kita, dengan uluran tangan kita. Inilah yang Tuhan inginkan bagi kita pada saat ini, supaya kita, saudara, ya, mempraktekkan kasih itu. Mereka yang menyebut dirinya Kristen, saya, saudara, yang menyebut dirinya Kristen, berarti Kristen sama dengan pengikut Yesus, wajib mempraktekkan, melakukan kasih itu, saudara, kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah tugas Tuhan Yesus yang pertama. Lukas 4 ayat 18 berkata, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang kepada mereka yang miskin, memberitakan penglihatan kepada orang-orang yang buta, melepaskan orang yang terikat, menyembuhkan orang yang sakit. Inilah tugas Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini. Kalau ini tugas Tuhan Yesus, kita Kristen, pengikut Yesus, inilah juga yang akan kita lakukan dan harus kita lakukan. Pagi ini tambahkan kasih kita. Biarlah kasih itu makin melimpah di dalam hati kita. Biarlah kasih kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan kehendaki, saudara. Ya, dan kalau kita ternyata tidak melakukan kasih itu, saudara, kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau kita lihat di dalam Matius 25, saudara. Matius 25 ayat yang ke-41. Saya bacakan kepada kita, saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, saya bacakan Matius 25 ayat 41, saudara. Dari 40 dulu. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. 41. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api
yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, sakit, atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau? Ayat 45. Maka Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ternyata orang yang tidak mengasihi, orang yang tidak peduli, orang yang tidak mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang hina, kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang miskin, tempatnya tidak ada di sorga, tempatnya di neraka. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mau ke sorga. Marilah kita semuanya, saudaraku, pagi hari ini bertekad untuk menambah-nambahkan kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama. Apa yang kita lakukan kepada hamba yang kecil, kepada orang yang hina itu, dikatakan Tuhan Yesus, sama seperti melakukannya kepada aku. Itu berkat yang kita dapatkan pagi hari ini, saudara. Bertindak. Dan kemudian yang kedua, berkat yang kedua, bagaimana Maria dan Marta. Maria sibuk, Marta sibuk, saudaraku, untuk melayani pekerjaan Tuhan, memberikan Tuhan makan, menyediakan makanan-makanan. Tetapi Maria duduk di bawah kaki Tuhan, mengambil yang terbaik, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Marta, saudara? Guru, Tuhan, tidak engkau peduli dengan aku? Lihatlah saudaraku Maria itu. Dia duduk saja di situ. Dia nggak peduli kepada aku. Aku sudah sibuk menyediakan makanan. Aku sudah sibuk melakukan pekerjaan itu. Tapi Maria duduk aja di situ. Saudaraku, jangan kita terlalu sibuk dengan pelayanan gereja, dengan pekerjaan-pekerjaan kerohanian, kegiatan-kegiatan gereja, program-program gereja, tapi kita lupa bersekutu secara pribadi dengan Yesus. Yang terutama dalam hidup ini adalah persekutuan kita dengan pribadi Yesus. Kritik-kritik pun akan terjadi kepada orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kerohanian tanpa melakukan pelayanan kepada Tuhan, tanpa dengar-dengaran akan suara Tuhan. Untuk hari ini, saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan dengan adanya 2-3 tahun ini pandemi COVID, saudara, membuat kita duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Hari ini, masa-masa sekarang ini, keadaan sudah semakin membaik. Keadaan sudah semakin normal, yang walaupun kita masih harus pakai masker, saudara, tetapi sudah semakin membaik, puji Tuhan. Namun, mari jangan kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara dunia. Jangan tinggalkan doa pagi kita ini, saudara. Terus kita mendengarkan suara Tuhan, baca firman Tuhan, ambil yang terbaik, bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, puas kita dalam hadirat Tuhan. Setiap hari, saudara, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, miliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Kita melatih diri kita untuk mendengar suaranya. Kita melatih diri kita untuk melakukan kehendaknya. Kita melatih diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Ada perintah Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini
Tapi ada perintah Tuhan secara langsung kepada kita tiap-tiap hari. Karena Dia berbicara dalam hati kita. Karena Dia tinggal dalam hati kita. Dia tuntun kita. Dia pimpin kita. Dia ajari kita. Firman Tuhan berkata Dia menginsafkan kita akan dosa. Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Semakin kita sensitif mendengarkan suaranya, semakin kita peka, saudara. Dan ketika kita makin peka terhadap suara Tuhan, maka kita pun akan semakin kreatif. Semakin kita mengerti kehendaknya, semakin bijak, semakin pintar, nah semakin berhasil kita, saudara. Nah, ini berkat firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, saudara. Selamat bagi saudara semua yang ikut di doa pagi ini, yang sudah mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih, saudara yang sudah mengambil yang terbaik dalam kehidupan kita, saudara, yang tidak dapat diambil oleh orang lain. Kuat teguh dalam roh kita, saudara. Ya, kekuatan kita bukan tergantung kepada otot kita, kepada fisik kita, tidak. Tapi kekuatan kita tergantung dalam roh kita. Dan roh kita kuat apabila kita menyatu dengan Roh Kudus dalam doa dan persekutuan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, saudara. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan, menghiburkan kita sepanjang hari ini. Selamat untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Demikian firman Tuhan yang memberkati kita, saudara. Mari kita berdoa kepada Tuhan dan kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita doakan dulu firman Tuhan itu jadi bagi kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana kami telah membaca firman Tuhan. Kami telah mendengarkan pada saat ini ya Tuhan. Biarlah kami semua hamba-hambamu yang ikut di doa pagi pengikut Yesus ini menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Mengasihi-Mu, mencintai-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dengar-dengaran akan suara-Mu dan mencintai sesama. Menjalankan kasih itu, mempraktekkan kasih itu kepada sesama kami. Mengalir kuasa-Mu atas kami semuanya Tuhan. Berkati kami pagi hari ini. Seperti Maria yang duduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Yang mengambil yang terbaik dalam hidupnya. Demikian kami mengambil yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami pagi hari ini. Semakin cinta kami akan hadirat-Mu. Semakin cinta kami dalam doa kami, persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah yang setia. Kita akan angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama dalam hidup ini memuliakan namanya. Angkat penyembahan ini kepada Tuhan saudara untuk meninggikan Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Lagi katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang
Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami. Amen. Untuk mencintai Engkau di atas segalanya. Seperti Maria yang duduk di bawah kakimu, yang mendengar suaramu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dunia ini akan semakin sibuk dengan perkara-perkara untuk kenikmatan sesaat. Tetapi Tuhan, kasih kami kepadamu semakin bertambah-tambah ya Tuhan. Kasih Yesus bertambah limpah dalam hidup kami ya Tuhan. Apakah gunanya kami Tuhan memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya ya Tuhan. Tidak bersekutu dengan Engkau, tidak peduli kepada orang-orang yang menderita, tidak mendapat tempat dalam kerajaan sorga ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang rindu untuk bersama dengan Engkau, untuk memasuki kerajaan Allah, sorga yang kekal. Biarlah kami peduli kepada orang-orang yang terikat, orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Kasih kami, kasih Yesus. Tolong kami untuk kami dapat mengulurkan tangan kami ya Tuhan, supaya kami bertindak menjadi pelaku-pelaku firman Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Semakin hari makin cinta kami akan hadirat-Mu, makin cinta kami akan pribadi-Mu ya Tuhan. Kau yang terutama dalam hidup kami. Berkati kami semua, membawa keluarga kami datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Kami dan seisi rumah kami, seluruh keluarga kami akan kami datang kepada Tuhan, akan kami bawa memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Selamatkan seisi rumah kami Tuhan. Suami istri bersatu hati memuji dan menyembah Tuhan. Anak-anak bersatu hati dengan orang tua untuk menyembah Tuhan. Adanya kasih di tengah-tengah rumah tangga keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Orang-orang tua yang dimana anaknya belum mereka Tuhan datang kepada Tuhan. Biarlah seisi rumah kami datang memuji menyembah Tuhan. Keluarga-keluarga yang kuat, keluarga yang mengasihi satu dengan yang lain, keluarga yang bersatu ya Tuhan. Sehingga kami semua yang ada, keluarga Allah, di doa pagi pengikut Yesus ini, kami mempunyai keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, untuk menjadi berkat bagi sekeliling kami ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan, bukan hanya sekedar Kristen, bukan hanya sekedar melayani dalam gereja, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tapi kami seperti orang Samaria itu yang bertindak, menyatakan bukti kasih itu dengan tindakan kami. Itulah yang Tuhan kehendaki dan itulah yang menjadi doa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami pendoa ini ya Tuhan. Semuanya kami Tuhan. Tidak ada Tuhan yang hanya mengutamakan pekerjaan Tuhan, tapi kami mengutamakan persekutuan yang manis dengan Engkau. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah memulai hari ini dengan doa kami. Berkatilah pendoa pengikut Yesus ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kerinduan hati kami sepanjang hari ini, mengalirlah kuasa-Mu, buat kami berhasil. Dan firman itu kami renungkan siang dan malam ya Tuhan. Apa yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, sehingga semuanya berhasil. Seperti Hizkia, apa yang dilakukannya berhasil ya Tuhan. Demikianlah juga kami, supaya kami berhasil, kami menjadi berkat bagi banyak orang, kehidupan kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah yang sakit ya Tuhan, kuatkanlah yang lemah Tuhan, hiburkanlah yang susah pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kesaksian kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa, saudara yang kasih. Kita doakan pada saat ini perekonomian kita semakin diberkati oleh Tuhan. Bahkan pemerintahan kita juga Tuhan berkati mereka, saudara. Ya Tuhan, tolong pemerintahan kita untuk menjalankan pemerintahan ini dengan baik.
untuk memperhatikan masyarakat Indonesia, saudara, dari ibu kota sampai juga kepada desa-desa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seluruhnya, bukan hanya di kota-kota, saudara, tapi di seluruhnya sampai ke pedalaman-pedalaman. Semua masyarakat Indonesia menikmati kesejahteraan, menikmati kemajuan dengan perhatian khusus dari pemerintahan kita, saudara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, kita doakan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati kita untuk mendoakan bangsa negara kita, saudara. Doakanlah di hadapan Tuhan. Bangsa kita ini tergantung pada doa orang-orang percaya kepada Tuhan. Ya, Kak Delmi akan memimpinnya dalam doa. Mari langsung kita berdoa masing-masing di rumah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bangga Tuhan jadi anak-anak-Mu juga Tuhan, menjadi tiang doa membela atas keadaan bangsa kami pada saat ini. Berkati pemerintahan kami ya Tuhan, dimulai dari Bapak Jokowi ya Tuhan, bahkan juga Bapak Makhluk Amin sebagai pemimpin yang sudah Tuhan pilih atas bangsa kami. Berkat juga setiap pemerintahan ya Tuhan yang terus bekerja sama ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, kami akan melihat pemerintahan kami semakin lagi mengerjakan setiap tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan kami akan melihat pemulihan terjadi atas bangsa kami. Sehingga kami akan melihat ya Tuhan Yesus kepada saat ini keadaan Indonesia semakin Tuhan pulihkan ya Tuhan. Ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada kesatuan ya Tuhan dalam nama Yesus ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami juga Tuhan akan melihat Tuhan keadaan bangsa kami semakin maju ya Tuhan. Sehingga ada pertumbuhan ya Tuhan Yesusku, lewat kemajuan, lewat pembangunan pendidikan, bahkan kesehatan sekalipun ya Tuhan, keamanan di bangsa kami Tuhan. Tuhan yang menolong setiap pemerintahan kami mengerjakan ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan ada kerjasama dengan yang baik dengan masyarakat ya Tuhan. Masyarakat yang patuh dengan aturan keadaan ya Tuhan pada saat ini dalam nama Yesus ya Tuhan. Ada bagian kami ya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga akan melihat keadaan kota-kota kami juga Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan di mana tempat kami saat ini berada. Lihat Tuhan kota yang kami tinggal pada saat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan kami menjadi tiang doa untuk membela ya Tuhan keadaan kota kami. Untuk membela ya Tuhan keadaan Tuhan tempat kami ya Tuhan. Bahkan komplek rumah sekalipun ya Tuhan di mana kami bertempat tinggal ya Tuhan. Tuhan ketika kami angkat doa-doa kami hadapan Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan daerah kami ya Tuhan. Tidak ada kejahatan, tidak ada kericuan dalam nama Yesus ya Tuhan. Bahkan juga lihat keamanan terjadi ya Tuhan atas Tuhan. Keadaan Tuhan di mana kami bertempat tinggal di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan setiap daerah kami, baik di kota, daerah, pedesaan sekalipun ya Tuhan. Tuhan melindungi setiap tempat kami Tuhan berada di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur bagi nama Tuhan. Terus membawa doa kami ya Tuhan, buat Tuhan bangsa kami, bahkan kota-kota ya Tuhan, dimanapun kami bertempat tinggal ya Tuhan, percaya ya Tuhan. Tuhan pemeliharaan-Mu ya Tuhan terjadi atas setiap Tuhan doa kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, syukur bagi nama Tuhan. Ini doa kami, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Yesus. kasih setia dan kebaikan. Amin ya Tuhan, kami berdoa pada saat pagi hari ini untuk gereja-gereja Tuhan. Amin. Untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di media sosial, baik pelayanan dalam gereja. Tuhan memberkati. Terlebih kami membela Tuhan pelayanan hamba-Mu Pak Andi Simon pada saat ini. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saat ini pelayanannya sedang ditutup. Tuhan, kami berdoa, nyatalah kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah bangsa kami ini melihat perbuatan tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Yesus, bukalah jalan bagi pemberitaan Injil. Bukalah jalan ya Tuhan. Pemberitaan Injil tidak tertutup, tapi pemberitaan Injil semakin terbuka. Baik di Kalimantan, dan semua mata yang melihat, semua telinga yang mendengar, menyembah Yesus dan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah mereka yang telah disembuhkan. Selamatkanlah mereka ya Tuhan. Selamatkanlah pemerintahan yang ada di Kalimantan Timur, bahkan di seluruh bangsa kami ini. Kami berdoa berkati pelayanan hamba-hamba Tuhan. Semakin hari makin bertumbuh hikmat Tuhan ada pada kami umat-Mu, ada pada hamba-hamba Tuhan. Dan semua hamba-hamba Tuhan tetap teguh, tetap kuat. Tidak ada yang mundur, tidak ada yang tawar hati, tidak ada yang kecewa. Dalam nama Yesus, toleransi beragama tetap dikerjakan. Saling mengasihi, saling mendukung, saling memberkati tetap ada pada bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami doakan
para pemimpin-pemimpin agama. Engkau Tuhan Allah memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, gereja-gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Saling mendukung, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami cinta bangsa kami Indonesia. Amin. Kami mengasihi bangsa kami ini Tuhan. Berkati para misionaris-misionaris ya Tuhan. Berkati pemberita-pemberita Injil, gembala, guru, rasul, pengajar. Tuhan pemberita Injil, Engkau Tuhan Allah berkati. Para nabi, Tuhan memberkati, Tuhan menolong semuanya Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, pemberitaan Injil tetap dapat dikerjakan dengan baik. Tanda-tanda ajaib dan mujizat terus menyertai pelayanan hamba-hamba Tuhan. Gereja-gereja tetap bisa Tuhan dipakai. Tidak ada gereja-gereja yang ditutup, tapi gereja-gereja tetap menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tuhan yang membangun gereja Tuhan. Tuhanlah kepala atas gereja Tuhan. Dan gereja adalah tubuhmu ya Tuhan. Berkatilah Tuhan. Lindungilah gereja-gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan semua pemberitaan Injil di Indonesia ini dalam tangan-Mu. Bahkan kami berdoa, dari bangsa ini akan muncul hamba-hamba Tuhan. Dari bangsa kami ini akan muncul misionaris-misionaris, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh bangsa Indonesia, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini diberkati ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan. Kaki Dian sedang ada di bangsa kami pada saat ini. Dan menjadi berkat bangsa kami ini kepada bangsa-bangsa lain. Berkatilah bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Pakailah Tuhan para misionaris di bangsa kami ini untuk membawa berita Injil ke negara-negara yang lain ya Tuhan. Ini doa kami, ini rindu kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami persembahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Umat yang mengasihi Tuhan bersama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara kekasih. Tuhan mengasihi kita. Haleluya.